Welcome to my math class. Salam dan bahagia. Selamat pagi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trisniawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika SD kelas rendah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk kami merepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang virtual ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri GM Purnama Siegian dari NIM 2021015170 dan teman saya Hulwa Septianingsi dengan NIM 2021015163. Baiklah, adapun pembahasan yang akan kami bahas mengenai barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke materi pertama. Kepada Purnama kami persilahkan. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta karakteristik khusus. Tiap bilangan dalam barisan disebut sebagai suku atau U. Perhatikan beberapa barisan bilangan berikut ini. Yang pertama ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Yang kedua ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Yang ketiga ada 1, 3, 3, 2, 9, dan seterusnya. Yang terakhir ada 18, 4, 17, 16, 23, dan seterusnya. Apabila kita perhatikan, pada barisan A dan B, selisih dua buah bilangan pada setiap barisan adalah tetap. Mari kita identifikasi. Pada contoh A, dengan urutan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya, mempunyai aturan tertentunya adalah ditambahkan dengan 2. Dan pada contoh B, dengan urutan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya, mempunyai aturan tertentunya sama dengan A, yaitu ditambah dengan 2. Urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu atau tetap disebut barisan bilangan. Sedangkan urutan bilangan-bilangan pada contoh C dan D di atas tidak mempunyai aturan tertentu, sehingga bukan merupakan suatu barisan bilangan. Barisan yang memiliki karakteristik seperti ini dinamakan barisan aritmatika. Selisih antara dua suku pada barisan aritmatika dinamakan dengan beda atau B. Sebuah barisan U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN-1, UN disebut sebagai barisan aritmatika. Jika untuk setiap N berlaku UN-1 sama dengan B. B adalah sebuah konstanta. Sebuah barisan dinamakan barisan aritmatika jika dan hanya jika selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umum barisan bilangan dapat dinyatakan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN. Dengan ketentuan atau keterangannya, U1 sama dengan suku ke-1, U2 sama dengan suku kedua, U3 sama dengan suku ketiga, dan UN sama dengan suku ke-N atau suku ke-N barisan bilangan. Misalkan, kita memiliki suku pertama dari sebuah barisan aritmatika adalah A, dan bedanya adalah B, maka akan diperoleh U1 sama dengan A, U2 dikurangi U1 sama dengan B, menjadi U2 sama dengan U1 ditambah B sama dengan A ditambah B. U3 min U2 sama dengan B menjadi U3 sama dengan U2 ditambah B menjadi A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Dan seterusnya, sehingga suku-suku barisan aritmatika dapat disusun sebagai berikut. A ditambah B, A ditambah 2B, ditambah 3, dan seterusnya. Menjadi U1 atau A, U2 atau A ditambah B, U3 atau A ditambah 2B, U4 atau A ditambah 3B, dan seterusnya hingga UN atau A ditambah N-1 dikali B. Rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Rumus beda barisan aritmatika adalah B sama dengan UN dikurang 1. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan U1 atau suku pertama, B sama dengan beda atau selisih. Cara mencarinya yaitu U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, hingga seterusnya.
Dan N sama dengan suku ke N. Gimana? Mudah bukan? Selanjutnya mari kita latihan soal. Soal yang pertama. Suku ke-18 dari barisan aritmatika 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jawab. Diketahui A atau suku pertamanya yaitu 4, B atau bedanya yaitu U2 dikurangi U1, bisa kita lihat U2-nya yaitu 8, U1-nya yaitu 4, berarti 8 dikurang 4 sama dengan 4. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, U18 sama dengan 4 ditambah 18 dikurang 1 dikali 4, U18 sama dengan 4 ditambah 19 dikali 4, U18 sama dengan 4 ditambah 76, menjadi U18 sama dengan 80. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah diketahui 12, 14, 16, titik-titik hingga U20. A atau suku pertamanya 12, B atau bedanya 14 dikurangi 12 sama dengan 2. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. U20 sama dengan 12 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2. U20 sama dengan 12 ditambah 19 dikali 2. U20 sama dengan 12 ditambah 38. U20 sama dengan 50. Selanjutnya soal yang ketiga. Rumus suku ke N dari barisan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya adalah. Jawab. A sama dengan 3, B sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN sama dengan 3 ditambah N dikurang 1 dikali 3. UN sama dengan 3 ditambah 3N min 3. UN sama dengan 3N, atau maka ini rumus suku ke N. Selanjutnya mari kita buktikan apakah sudah benar. U5 sama dengan 3N. U5 sama dengan 3 dikali 5. U5 sama dengan 15. Ternyata terbukti. Selanjutnya adalah deret aritmatika. Ada yang udah tahu deret aritmatika itu apa? Oke, langsung saja. Deret aritmatika adalah hasil penjumlahan suku-suku pada sebuah barisan. Namun, deret tidak selalu menjumlahkan keseluruhan suku dalam suatu barisan. Bisa saja dengan ketentuan atau penjumlahan suku tertentu saja. Oke, rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N dikurangi 2. A ditambah UN. Mari kita identifikasi. Perhatikan penjumlahan bilangan-bilangan berikut ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah 98 ditambah 99 ditambah 100 sama dengan titik-titik. Berapakah hasil penjumlahan bilangan-bilangan tersebut? Kita dapat melakukannya seperti salah satu matematikawan Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 dengan cara berikut ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik ditambah 98 ditambah 99 ditambah 100 sama dengan S100. 100 ditambah 99 ditambah 98 ditambah titik-titik ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan S100. Menjadi 101 ditambah 101 ditambah 101 ditambah titik-titik ditambah 101 ditambah 101 sama dengan 2 dikali S100. 100 dikali S101 sama dengan 2 dikali S100. S100 sama dengan 100 dikali 101 dibagi 2. Menjadi S100 sama dengan 5050. Bentuk 1, 2, 3, 4, titik-titik 98, 99, 100 adalah suatu contoh deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika. Dapat ditulis dengan misalkan Sn adalah jumlah n suku pertama pada suatu barisan bilangan aritmatika. Keterangannya, Sn sama dengan jumlah n suku pertama, U1 sama dengan A suku pertama, lalu B beda, n sama dengan banyak suku dalam barisan aritmatika.
Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah titik-titik ditambah UN min 1 ditambah UN, atau Sn sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah titik-titik ditambah A ditambah N min 1 dikali B. Menemukan rumus umum jumlah suku ke N adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah titik-titik ditambah A ditambah N min 1 dikali B. Sn sama dengan A ditambah N min 1 dikali B ditambah titik-titik ditambah A ditambah 2B ditambah A ditambah B ditambah A. Lalu kita jumlahkan. 2Sn sama dengan 2A ditambah N min 1 dikali B ditambah titik-titik ditambah 2A ditambah N min 1. 2Sn sama dengan N dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Lalu Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Maka itulah rumus dari deret aritmatika. Selanjutnya mari kita latihan soal. Yang soal yang pertama, tentukan jumlah semua bilangan asli antara 200 dan 299 yang habis dibagi 6. Penyelesaiannya, sebelum menentukan jumlah semua bilangan asli antara 200 dan 300 yang habis dibagi 6, maka kita akan menentukan terlebih dahulu bilangan asli antara 200 dan 300 yang habis dibagi 6. Bilangan asli antara 200 dan 300 yang habis dibagi 6 adalah 204, 210, 216, dan seterusnya hingga 294. Berdasarkan barisan tersebut, A sama dengan 204, B sama dengan 6. UN sama dengan 294. Sebelum menentukan jumlah, maka tentukan terlebih dahulu banyak suku pada barisan tersebut, atau kita akan mencari N. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1. 294 sama dengan 204 ditambah N dikurang 1 dikali 6. 90 sama dengan N dikurang 1 dikali 6. N dikurang 1 sama dengan 15. N sama dengan 16. Jumlah semua bilangan asli antara 200 dan 299 yang habis dibagi 6. Sn sama dengan N dikali A ditambah UN. S16 sama dengan 16 dikali 204 ditambah 294. S16 sama dengan 8 dikali 498. S16 sama dengan 3984. Jadi, jumlah semua bilangan asli antara 200 dan 299 yang habis dibagi 6 adalah 3984. Selanjutnya soal yang kedua. Rumus jumlah N suku pertama deret bilangan 4, 8, 12, 16, titik hingga UN adalah. Jawab, diketahui A-nya 4, B-nya 4. Ditanya, rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Jawab, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Sn sama dengan N per 2 dikali 2 dikali 4 ditambah N min 1 dikali 4. Sn sama dengan N per 2 dikali 8 ditambah 4N dikurang 4. Sn sama dengan N per 2 dikali 4N ditambah 4. Sn sama dengan N per 2 dikali 4 dikali N ditambah 3. Sn sama dengan N 2N dikali N ditambah 3. Maka Sn sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 6N. Baiklah, itu saja penjelasan materi tentang barisan dan deret aritmatika dari saya. Selanjutnya ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan di lembar Sipedar. Selanjutnya materi akan saya serahkan kepada rekan saya. Kepada Hulwa Septianingsi, kami persilahkan. A. Barisan dan deret geometri. Perhatikan beberapa pola barisan berikut ini. A. 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. B. 6, 4, 16, 4, min 1, dan seterusnya. C. 5, min 15, 45, min 225, dan seterusnya. Jika kita amati, barisan bilangan tersebut tidak memiliki selisih yang tetap, seperti pada barisan aritmatika. Barisan-barisan tersebut memiliki hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya yang tetap. Barisan yang memiliki hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap dinamakan barisan geometri. Konstanta hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya yang selalu tetap dinamakan rasio atau R.
Suatu barisan dinamakan barisan geometri jika dan hanya jika hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap. Misalkan, kita memiliki sebuah barisan geometri dengan U1 sama dengan A, rasio sama dengan R, maka akan kita dapatkan U2 sama dengan R atau U2 sama dengan U1 dikali R sama dengan A dikali R sama dengan AR, U3 sama dengan R atau U3 sama dengan U2 dikali R sama dengan AR dikali R sama dengan AR pangkat 2. U4 sama dengan R atau U sama dengan U dikali R sama dengan AR pangkat 2 dikali R sama dengan AR pangkat 3. U3 dan seterusnya sehingga pola umum dari barisan geometri adalah AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya sampai AR pangkat N dikurang 1. Dari pola tersebut, maka UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Setelah mengetahui rumus suku KN pada barisan geometri, sekarang bagaimana dengan penjumlahan suku-suku pada barisan geometri atau dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N dikurang 1 sama dengan titik-titik. Misalkan, Sn adalah jumlah n suku pertama pada suatu barisan geometri. Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N dikurang 1. R dikali Sn sama dengan AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N dikurang 1 ditambah AR pangkat N. Buka kurung 1 dikurang R tutup kurung Sn sama dengan A dikurang AR pangkat N. Dikurang S sama dengan A pangkat N dikurang AR. Per 1 dikurang R. Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung. Per 1 dikurang R. R jika dengan 1. Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R dikurang 1 atau R lebih besar dari 1. Contoh soal adalah seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dengan panjangnya membentuk deret geometri. Jika panjang tali yang terpendek adalah 3 cm dan panjang bagian tali terpanjang adalah 192 cm, maka panjang tali seluruhnya adalah penyelesaiannya A sama dengan 3, UN sama dengan 192, N sama dengan 7. Dari permasalahan tersebut, yang belum diketahui adalah rasio. Maka sebelum kita menghitung jumlah panjang tali seluruhnya, kita akan menentukan rasio terlebih dahulu. UN sama dengan A dikali R di pangkat N dikurang 1, 192 sama dengan 3 dikali R pangkat 7 dikurang 1, maka R6 sama dengan 64. R sama dengan 2 karena R lebih besar dari 1. Maka Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R dikurang 1. Sn sama dengan 3 buka kurung 2 pangkat 7 dikurang 1 tutup kurung per 2 dikurang 1. Sn 3 buka kurung 128 dikurang 1 tutup kurung per 1. Maka hasil Sn sama dengan 381. Jadi panjang tali seluruhnya adalah 381 cm. Yang B, pengertian barisan geometri adalah suatu barisan yang mempunyai pola keberaturan hasil bagi dua suku berurutan. Tetap harganya. Harga yang tetap ini dinamakan rasio. Suatu barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R adalah AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya. Dengan memperhatikan pola
keberaturan 4 suku pertamanya. Suku pertama sama dengan A, sama dengan AR kosong, sama dengan AR 1 dikurang 1. Suku kedua sama dengan AR, sama dengan AR 2 dikurang 1. Suku ketiga AR pangkat 2 sama dengan AR 3 dikurang 1. Suku keempat AR pangkat 3 sama dengan AR 4 dikurang 1. Maka suku ke N suatu barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Deret geometri adalah jumlah suku-suku barisan geometri. Jika barisan geometrinya adalah Sn sama dengan UK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai UN. Suku Kn dan jumlah suku Kn pertama deret geometri. Pada deret geometri U1 ditambah U2 ditambah titik-titik ditambah UN dengan suku pertama sama dengan U1 adalah A dan rasio deret adalah R. Dengan R dikurang 1, maka suku ke N deret ini adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Dan jumlah N suku pertamanya adalah SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah titik-titik ditambah UN sama dengan A ditambah AR pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N dikurang 1 sama dengan A dikali 1 dikali R pangkat N 1 dikurang 1. Contoh soal 1. Carilah suku ke-8 dari barisan di bawah ini. A, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. B, 2, 1, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, dan seterusnya. Penyelesaian bagian A adalah U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 2, R sama dengan U2 dibagi U1, hasil dari U2 dibagi U1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. U8 sama dengan U1 dikali R8 dikurang 1 sama dengan 2 titik 2 dikali 27 sama dengan 2 titik 128 sama dengan 256. Bagian B, U2 dikurang 1, U2 sama dengan 1, U1 sama dengan 2, R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan 1 dibagi 2, hasilnya 1 per 2. U8 dikurang U8 sama dengan U1 dikali R8 dikurang 1 sama dengan 2. Dikali buka kurung 1 per 2 tutup kurung dikali 7 sama dengan 2 dikali 1 per 2 per 128 sama dengan 1 per 64. Contoh soal kedua adalah diketahui barisan geometri dengan U3 sama dengan 27 dan U5 sama dengan 243. Berapakah 6 suku pertama deret tersebut? Penyelesaiannya U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurang 1 sama dengan A dikali R pangkat 2 hasilnya 27. 27 sama dengan U1 dikali buka kurung 3 tutup kurung dikali 3 kurang 1. U5 sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurang 1 sama dengan A dikali R4 hasilnya 243. 27 sama dengan U1 dikali 23. 27 sama dengan U1 dikali 9. U5 per U5 per 2 U5 per U3 sama dengan A dikali R4 atau A dikali R2. Hasilnya 243 per 27. R2 sama dengan 9, U1 sama dengan 27 dibagi 9 sama dengan 3. R hasilnya 3. S15 sama dengan 3, buka kurung 36 dikurang 1, tutup kurung per 3 dikurang 1 sama dengan 3, buka kurung 728, tutup kurung per 2. Hasilnya 1092. Contoh barisan geometri. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan barisan geometri, perhatikan contoh berikut.
3, 9, 27, 81, 243, dan seterusnya. Barisan di atas adalah contoh barisan geometri di mana setiap suku pada barisan tersebut merupakan hasil dari perkalian suku sebelumnya dengan konstanta 3. Maka bisa disimpulkan bahwa rasio pada barisan di atas adalah 3. Rasio pada suatu barisan dapat dirumuskan menjadi R sama dengan AK ditambah 1 atau AK, di mana AK adalah sembarang suku dari barisan geometri yang ada sementara AK ditambah 1 adalah suku selanjutnya. Setelah AK, untuk menentukan suku ke N dari sebuah barisan geometri, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N ditambah 1. Mari kita pelajari penggunaan rumus-rumus barisan geometri di atas dalam penyelesaian soal. Contoh soal, sebuah bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 4 setiap 12 menit. Berapakah jumlah bakteri yang ada setiap 1 jam? Apabila sebelumnya terdapat 3 buah bakteri, penyelesaiannya adalah A sama dengan 3, R sama dengan 4, N sama dengan 1 jam per 12 menit atau 60 per 12 sama dengan 5. Masukkan ke dalam menit. UN sama dengan AR pangkat N ditambah 1, U5 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 5 ditambah 1, UN sama dengan 3 dikali 256, hasilnya 768 bakteri. Baik, itulah materi geometri. Terima kasih.